Shalom saudara, jumpa kembali di dalam Refleksi Gema tanggal 6 Oktober 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, Engkau kembali mengajak kami untuk merenungkannya, menghayatinya, bahkan untuk kembali mensyukuri satu hal yang mungkin seringkali kami terlewatkan. Tapi kami percaya bahwa di dalam hal ini pun Engkau rindu firman-Mu menyatakan kebenaran-Mu dan menyatakan kembali betapa Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kami, agar kiranya firman Tuhan itu sungguh kami hayati dan kami hidupi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, bersama-sama kita akan merenungkan refleksi yang bertopik pada kali ini, yaitu kasih setia Tuhan. Terambil dari Mazmur nomor 36, tentu saja saudara sekalian dapat membaca secara lengkap, tapi dalam kesempatan kali ini saya hanya akan membacakannya ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Saudara, siapa sih menurut Anda orang yang paling jahat di muka bumi ini? Wah, mungkin kita memikirkan orang-orang terkenal yang ada di jauh di sana oleh karena kejahatan internasional yang mungkin pernah dilakukannya kepada orang banyak dan yang dikecam oleh juga banyak orang. Atau mungkin bisa jadi orang itu adalah orang-orang di sekitar kita yang mungkin pernah melukai kita secara pribadi atau secara personal. Tetapi saudara, kalau kita mau merenungkan orang-orang jahat, orang-orang fasik, kita mungkin bisa mengambil perenungan yang sama seperti yang dimiliki oleh pemazmur, yaitu Daud. Di mana di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, dia begitu memikirkan, kok ada ya orang-orang yang jahat, kok ada ya orang-orang yang fasik seperti ini. Tetapi kalau memang direnungkan, ternyata ya pemazmur pun mengatakan bahwa dalam lubuk hati orang fasik itu terdapat kejahatan. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut akan Allah. Itu artinya kalau mereka berbuat dosa, mereka gak berbuat dosa, mereka gak ada hubungannya sama Allah sama sekali. Mereka gak memikirkan tentang apa yang dipikirkan oleh Allah. Bahkan dikatakan mulutnya penuh dengan kejahatan, mulutnya penuh dengan tipu daya. Dan ia sendiri dengan sadar melakukan pemberhentian terhadap hal-hal yang bijaksana, pemberhentian terhadap hal-hal yang baik. Mereka dengan sengaja tidak mau melakukannya. Wah, kita mungkin bisa saja terheran-heran melihat orang seperti ini. Tetapi kalau kita lihat di dalam Mazmur 36 ini ternyata bukan hal yang baru. Maka sebetulnya kehadiran orang-orang seperti ini tidak mengejutkan kita lagi. Bukankah mereka pun juga ada di dalam kehidupan yang sudah ribuan tahun lamanya. Tetapi itu berarti juga kita harus sangat berhati-hati. Mungkin kita bergaul, bahkan mungkin ada yang pernah meletakkan sandaran kehidupannya kepada orang-orang yang fasik seperti ini. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya dan bahkan tidak peduli adanya Tuhan atau tidak. Nah, kalau misalnya kita pernah berjumpa atau merenungkan tentang betapa kejiknya, betapa jahatnya ada ya manusia yang seperti ini. Pemazmur di dalam Mazmur 36 ini mengajak kita. Ya, memang ada orang-orang seperti itu. Tetapi yuk kita coba alihkan perhatian kita dari si orang-orang fasik ini pada perhatian kita kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu. Wah, ini menjadi suatu hal yang sangat berbeda. Karena kalau misalnya sehari-hari bayangan kita itu hanya kepada orang-orang fasik yang penuh kejahatan dan tipu daya, maka hari kita itu penuh dengan perenungan, penuh dengan ratapan, penuh dengan hati yang diisi kebencian-kebencian. Sampai akhirnya saudara akan menyadari hati kita ini kok rasanya begitu pahit sekali. Nah saudara, satu kali saya juga pernah menemukan viral video ada seorang ibu yang ternyata digangguin sama seorang tetangganya.
seorang ibu-ibu juga. Jadi gak tahu kenapa apa yang terjadi, tiba-tiba ibu-ibu tetangga ini suka melakukan mengintip, kemudian memvideokan rumah dari si ibu ini dari luar. Setiap hari satu ada di sisi sini, kadang ada di sisi situ, kadang pagi, kadang malam, dan itu begitu menakutkan. Saudara bisa bayangkan kalau itu dilakukan setiap hari sepanjang tahun, itu yang tadinya mungkin rasa heran, lama-lama jadi rasa stres dan bahkan mungkin ketakutan. Bayangkan itu terjadi kepada Anda dan saya. Wah, kita bisa membayangkan betapa gak enaknya ada orang-orang fasik yang mengganggu dan membuat kita merasa tidak nyaman seperti itu. Tetapi saudara, terlepas dari kondisi orang-orang seperti itu, kita sebetulnya punya pilihan. Apa yang mau kita pikirkan? Apa yang kita mau rasakan menghadapi situasi seperti itu? Orang-orang fasik memang jahat. Orang-orang fasik memang mungkin akan mengganggu dan membuat tidak nyaman kondisi kehidupan kita. Bahkan memberikan tekanan di dalam hidup kita. Tetapi pemazmur ketika ia merenungkan, ia juga tiba-tiba slightly berubah. Mulai mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Allah kita. Sampai-sampai pemazmur bisa berkata, Tuhan, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Saudara, ini satu ungkapan yang indah. Karena dia melihat orang-orang fasik ini tidak punya kesetiaan. Ada banyak kejahatan. Tapi ketika ia memandang kepada Tuhan penuh dengan kasih setia, maka ia mengalami kelegaan. Saudara, saya bisa membayangkan kalau saja misalnya tidak ada kasih Allah. Wah, yang saya bayangkan itu pasti penuh dengan ketakutan. Rasanya hidup ini gak ada arah. Hidup ini tidak ada tujuan, tidak ada pengharapan. Maka rasanya untuk apa kita hidup ini? Itulah sebabnya ketika sang pemazmur itu mendapatkan cicipan kasih setia Allah itu, ia bahkan bisa sampai berkata-kata bahwa anak-anak manusia itu berlindung bab ada di dalam naungan sayap Tuhan. Begitu aman, begitu kokoh, begitu kuat saudara. Dan juga di sana dirasakan oleh pemazmur, mereka akan kenyang di dalam rumah Tuhan. Mereka akan dipuaskan. Walaupun ada yang mengganggu, mereka tenang karena mereka kenyang di dalam rumah itu. Di dalam rumah Tuhan. Mereka bahkan minum di dalam sungai kesenangan Tuhan. Itu artinya mereka pun juga akan mendapatkan kesenangan di dalam Tuhan. Bahkan ada satu frasa yang begitu indah saudara. Di sana dikatakan, di dalam terangmu aku melihat terang. Nah saudara, ini artinya sekalipun kondisi di sekitar rasanya sedang begitu gelap. Tetapi ketika kita menemukan kasih setia Tuhan itu, maka kondisi gelap itu tidak akan menggelapkan hidup kita. Justru kita akan bisa menemukan sisi-sisi terang di dalam situasi segelap apapun itu. Maka saudara, bisakah Anda dan saya membayangkan begitu, jika hari ini, saat ini, kasih setia Tuhan yang begitu indah ini tiba-tiba di stop. Wah, gak dilanjutkan. Waduh, yang kali ini saya gak bisa membayangkan. Pasti itu betul-betul perasaan yang sangat tidak menyenangkan dan saya gak tahu apakah ada makna lagi untuk hidup. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kasih setia itu kita beroleh anugerah sama seperti yang dialami oleh pemazmur. Maka marilah kita di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, selama kasih setia Tuhan itu masih ada untuk kita, masih bisa kita jumpai dan rasakan, kita bisa menemukan Allah yang tidak menyetop akan kasih setia itu. Bahkan pemazmur kata, Allah lanjutkanlah kasih setiamu itu bagi orang-orang yang mengenalnya. Maka di sana ditemukan meskipun orang-orang fasik berusaha menginjak-injak, mengusir kita sekalipun, kita beroleh kekuatan yang kokoh karena ada kasih setia Tuhan yang menyertai Anda dan saya. Kiranya Tuhan yang menyertai kita ini menyatakan kasih setianya bagi saudara dan bagi saya hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, kasih setiamu telah Engkau nyatakan dan Engkau ingatkan bahwa kami Tuhan di dalam perenungan kami hari ini,
kami boleh betul-betul mengerti dan menghayati apa artinya ada kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam konteks ini kami menyadari bahwa ada orang-orang fasik yang mungkin bisa mengganggu dan membuat kami gak nyaman. Tapi kami tahu ketika kami mengalihkan perhatian kami kepada kasih setia Tuhan, maka kami beroleh kehidupan, damai sejahtera dan ketenangan di dalam Tuhan. Di dalam pandangan kami pada orang fasik ada rasa kematian. Tetapi ketika kami memandang kepada kasih setia Tuhan, ada kehidupan. Kami mau kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Maka tolong dan pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.